Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Tri Angono, NIM A810180013 dari kelas A, Prodi Pendidikan Olahraga Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa yang sudah saya rangkum dari pelajaran sistem organisasi pada pertemuan ke-8, yaitu yang pertama, bagian-bagian struktur personalia dan uraian tugas bidang umum dalam suatu pertandingan. Yaitu yang pertama ada ketua bidang umum, yang kedua seksi dana, yang ketiga seksi kongres, dan yang keempat seksi publikasi atau dokumentasi. Yang pertama yaitu ketua bidang umum. Tugas yang pertama yaitu bertanggung jawab terhadap jalannya tugas-tugas umum yang dipercayakan kepadanya. Yang kedua yaitu memimpin dan mengarahkan pelaksanaan tugas semua seksi yang berada di bawahnya. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada ketua umum panitia. Lalu yang kedua, ada seksi-seksi yang membantu ketua dalam mengurusi acara atau pertandingan tersebut, yaitu yang pertama ada seksi dana. Tugas seksi dana yaitu mencari dana melalui donatur atau penyumbang, kemudian rekam-rekam dan usaha-usaha lain yang tidak mengikat. Yang kedua, mengatur pencarian dana dengan baik dan jujur. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada ketua bidang umum. Lalu yang kedua yaitu seksi kongres, yang bertugas melaksanakan dan menyiapkan pelaksanaan kongres, seperti adanya rapat atau pembukaan dalam pertandingan tersebut sebelum mulainya pertandingan. Lalu seksi publikasi atau dokumentasi, yaitu memiliki tugas dalam melaksanakan tugas-tugas publikasi atau hubungan masyarakat dan membuat buku kenang-kenangan serta acara bersama-sama dengan sekretaris umum panitia. Kemudian organisasi pertandingan. Lalu organisasi pertandingan. Dalam organisasi pertandingan ada beberapa langkah yang bertugas, yaitu yang pertama itu langkah persiapan, kemudian langkah menjelang pertandingan, yang ketiga saat pertandingan berlangsung, dan yang keempat sesudah pertandingan. Kemudian yang pertama yaitu langkah persiapan. Dalam langkah persiapan yang pertama yaitu menentukan bidang tugas dan struktur organisasi. Yang kedua, penentuan tenaga kerja atau staffing. Yang ketiga, penentuan anggaran. Yang keempat, penentuan peserta. Yang keempat, undangan untuk peserta. Yang keenam, menyiapkan alat dan lapangan. Yang ketujuh, acara pertandingan. Dan yang terakhir, ke-8, menyusun peraturan pertandingan. Yang kedua yaitu penentuan peserta. Menurut sifat pertandingan dapat dibedakan, yaitu yang pertama, pertandingan seleksi. Yang kedua, pertandingan invitasi. Yang ketiga yaitu pembatasan peserta. Dalam pembatasan peserta ada beberapa cara atau tujuan, yaitu yang pertama terbatas berdasar undangan yang telah ditentukan atau invitasi. Yang kedua terbatas sesuai dengan peraturan seperti antar perkumpulan, kemudian pengurus daerah. Dan yang ketiga POM. Yang keempat Asian Games, Olympians, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu terbatas antar lingkungan daerah tertentu seperti antar perkumpulan daerah, SEA Games, Asian Games, dan yang keempat yaitu menyusun peraturan pertandingan. Yang pertama yaitu penentuan peserta, yang kedua peraturan permainan yang dipakai, yang ketiga penyimpangan peraturan permainan, yang keempat sistem pertandingan yang digunakan, yang kelima cara penentuan pemenang dan penentuan juara, yang keenam peraturan tentang protes, yang ketujuh penanggulan terhentinya pertandingan karena kerusakan peralatan dan lain-lain. Saat pertandingan berlangsung, kelancaran pertandingan harus terpelihara dengan baik. Ketertiban penonton juga harus diperhatikan. Untuk menjaga ketertiban penonton tersebut, peraturan tempat duduk hendaknya serapi mungkin. Mintalah bantuan tenaga keamanan dari kepolisian. Hasil pertandingan harus segera diumumkan agar penonton mengetahui keadaan sebelum atau kemungkinan pertandingan yang akan datang